Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Kali ini Dige akan menceritakan alur anime Dan Dadan episode 8. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Di hari berikutnya, semuanya terlihat makan siang bersama di rumah Seiko. Di tengah kegiatan makan bersama itu, Momo meminta maaf pada Aira karena sebelumnya telah menimpuk kepala gadis berambut pink itu dengan sebuah baskom. Di sini Momo menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk berbaikan dengan Aira, tapi dia juga tidak mau bermusuhan dengan gadis itu. Aira pun menjawab bahwa dia tidak akan memusuhi Momo hanya karena masalah baskom. Dia hanya harus bertindak untuk menghentikan Momo karena meyakini bahwa Momo adalah iblis yang jahat. Ditambah lagi dia juga mengetahui kalau Okarun bisa berubah menjadi sosok seperti iblis. Jelas saja Momo kesal dan bingung dengan pernyataan Aira yang begitu konyol. Apalagi sebelumnya Aira benar-benar sudah membuatnya kerepotan. Pertengkaran pun tidak bisa dihindari. Mereka lantas beradu mulut dan saling mengejek satu sama lain. Sebelum pulang ke rumahnya, Aira memberikan sebuah pertanyaan penting pada Okarun. Meskipun Okarun adalah iblis, tapi dia telah menolong dan menyelamatkan Aira berulang kali. Aira pun bertanya mengapa Okarun melakukan hal tersebut. Okarun lantas menjawab bahwa dia tidak memiliki alasan khusus untuk menolong sesama. Intinya kalau ada orang yang kesusahan, sudah sepatutnya orang tersebut harus ditolong. Jawaban itu membuat Aira begitu tersentak. Dia pun menilai kalau Okarun masih memiliki hati manusia yang baik. Oleh karena itulah Aira berjanji untuk membebaskan Okarun dari cengkraman iblis Momo Ayase. Setelahnya gadis itu langsung pergi begitu saja. Jelas saja Momo dan Okarun sangat bingung. Apalagi jelas-jelas telah terjadi kesalahpahaman yang sangat luar biasa. Setelah kepulangan Aira, Nenek Turbo nampak bersiap untuk mengembalikan telur burung Okarun di tempat yang seharusnya. Semuanya pun bersiap di posisi masing-masing. Walau Okarun menilai kalau proses pengembalian telurnya sangat tidak wajar, tapi si Turbo dan yang lainnya benar-benar tidak peduli. Anehnya, pengembalian telur berselaput emas itu pun dihiasi dengan kegiatan layaknya olahraga baseball yang cukup populer. Nenek Turbo melemparkan telur emas dengan kencang, sementara Seiko sudah bersiap dengan tongkat baseballnya. Tapi sayangnya Seiko tidak berhasil memukul telur tersebut, dan tentu saja telur emas itu melesat tepat di selangkangan Okarun. Jelas saja Okarun berteriak histeris dan terjungkal berulang kali setelah menerima serangan kuat yang tidak wajar itu. Namun demikian dia sangat lega karena satu telur burungnya telah kembali. Tapi masalah masih belum selesai, karena sejatinya satu telur burung Okarun masih belum ditemukan. Lebih parahnya lagi, tidak ada satu petunjuk pun yang mengarah pada benda sepenting itu. Untuk mendapatkan informasi tambahan, Momo pun meminta Okarun untuk mengecek forum-forum okultisme di internet. Sayangnya Okarun tidak bisa karena dia tidak memiliki laptop. Okarun lantas berkata bahwa dia meminta maaf tidak bisa menemani Momo makan siang di atap sekolah karena harus menulis beberapa laporan.
Dia juga menolak ajakan Momo pergi ke warnet untuk sekedar mencari informasi. Ketika waktu istirahat tiba, Momo nampak curhat pada Miko dan Muko kalau seperti ada yang aneh dengan si Okarun. Okarun kelihatan sekali bahwa dia tengah menyembunyikan sesuatu. Walau Miko menduga kalau Okarun menyukai gadis lain, tapi Momo cukup yakin kalau Okarun tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Momo pun pamitan pergi ke kantin untuk membeli minuman. Walau dia masih nampak gelisah memikirkan apa sebenarnya yang disembunyikan Okarun darinya. Gadis itu bahkan berniat mengintip ke kelasnya Okarun, walau niat itu diurungkannya karena khawatir mengganggu Okarun yang sibuk menulis laporan. Saat melewati sebuah koridor, tanpa disangka Momo menemukan Okarun yang terlihat hendak mencium Aira. Jelas saja gadis itu benar-benar sangat kaget dan menjatuhkan kotak minumannya. Oke, saat ini kita beralih pada sisi Okarun, di mana pemuda itu terlihat tengah sibuk melatih fisiknya. Okarun sangat sadar bahwa nanti pasti akan muncul musuh yang berbahaya dalam upaya mencari telur burungnya. Oleh sebab itu dia harus berlatih serius agar menjadi lebih kuat. Seiko sudah memberikan latihan khusus pada Okarun, di mana pemuda itu harus melakukan push up, sit up, back up, dan squat sebanyak 100 repetisi dalam 5 set. Okarun sendiri tidak masalah dan berlatih dengan penuh kesadaran. Semua ini dilakukannya demi melindungi Momo. Tapi latihannya harus terjeda karena Aira datang dengan tiba-tiba. Aira menyadari kalau Okarun adalah iblis sementara dia manusia. Gadis itu pun merasa kalau berteman dengan Okarun adalah hal yang sangat terlarang. Walau Okarun berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah iblis, tapi Aira sepertinya tidak mendengarkan. Sambil menahan malu, Aira mendekati Okarun dan berusaha menciumnya. Jelas saja Okarun berontak dan mendorong tubuh Aira agar menjauh. Dia pun bertanya mengapa tiba-tiba Aira melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu. Aira sendiri nampak bingung mengapa Okarun menolaknya. Padahal dia telah membaca literasi bahwa jika menyatakan cinta harus dengan berciuman. Okarun menegaskan bahwa Aira telah salah dalam membaca buku-buku literasi. Dia juga merasa aneh. Padahal Aira adalah gadis yang populer, tapi mengapa begitu cupu dalam masalah percintaan? Keduanya pun saling beradu argumentasi. Okarun berusaha mengingatkan Aira bahwa gadis populer tidak boleh melakukan hal serendah ini. Sementara si Aira masih tidak terima jika dibilang Cooper. Baru pertama kali ini Aira merasakan rasa cinta luar biasa dan dia ingin sekali menembak Okarun. Di dalam perseteruan ini, kaki Aira tidak sengaja menjegal Okarun dan keduanya pun terjatuh ke tanah. Saat itulah scene ini nyambung dengan pandangan Momo yang sebelumnya melihat kesalahpahaman ini. Jelas saja Momo sangat geram dan langsung pergi begitu saja. Okarun pun menyusul Momo dan berusaha menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. Namun Momo sudah sangat kesal, dan dia terus menyindir Okarun karena sudah membohonginya. Jadi apapun alasannya, Momo sudah tidak mau mendengarkan alibi Okarun. Gadis itu pun berlalu meninggalkan Okarun yang sudah kehabisan kata-kata. Di dalam kelasnya, Okarun cukup sadar bahwa memang tidak seharusnya dia membohongi Momo. Awalnya dia berpikir bahwa menjadi lebih kuat tanpa ada yang mengetahui itu sangat keren. Namun jika berbohong itu adalah sebuah kesalahan. Sambil melatih tubuhnya, dia berjanji untuk menjadi lebih kuat tanpa alasan apapun lagi. Anehnya, saat itu Okarun merasakan adanya gelombang air di bawah kakinya. Dan lebih parahnya lagi, semua teman-teman sekelasnya tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Di tengah kebingungannya, dia mendengar jeritan Aira dan segera mendatangi gadis tersebut. Aira sendiri tidak mengerti mengapa semua orang menghilang. Dia pun menduga kalau suasana yang begitu gelap ini adalah ulah Momo Ayase. Okarun lantas mendatangi kelas Momo, tapi dia tidak menemukan Momo karena gadis tersebut berada di ruangan lain. Shin pun berpindah pada Momo yang nampak begitu kebingungan terjebak sendirian di tengah lorong. Dia pun segera bersembunyi setelah menyadari bahwa ada sesosok makhluk tidak dikenal yang muncul di ujung koridor.
Dan benar saja, saat itu muncul dinosaurus mengerikan yang tengah mencari mangsa. Makhluk itu pun mendekati Momo setelah merasakan getaran gelombang air dari kaki gadis tersebut. Hal ini jelas membuat Momo sangat ketakutan. Reptil yang disebut Nessie ini pun menyerap sejumlah besar air di mulutnya. Setelah itu dia menyemburkan nafas laser hijau yang mampu memporak-porandakan sebagian besar bangunan di sekitarnya. Momo pun begitu tegang, tapi dia lebih bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Okarun saat ini. Suara ledakan nafas Nessie pun terdengar oleh Momo dan Aira. Walau masih kebingungan, Okarun nampak bercerita pada Aira bahwa dia pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, tepatnya di rumah Seiko. Situasi pun kembali normal seperti sedia kala setelah Okarun dan Momo berhasil mengalahkan alien. Aira pun jadi bingung setelah mendengarkan cerita tentang alien. Di sini Okarun menjelaskan bahwa alien itu nyata adanya dan mereka jauh lebih jahat daripada hantu. Setelah bercerita singkat, Okarun dan Aira dibuat kaget setelah melihat sosok kepiting petinju yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kepiting itu pun melesat cepat dan meninju Aira. Untungnya Okarun segera berubah dan menyelamatkan gadis tersebut. Dengan malas Okarun meminta Aira pergi karena tidak mungkin baginya bertarung sambil melindungi orang lain. Tapi setelahnya Okarun langsung tersungkur ke lantai dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Ternyata hal ini adalah ulah dari 3 alien Serpo. Okarun pun tidak berdaya dan langsung kembali ke wujud aslinya. Di sini Aira berusaha membantu Okarun untuk menghentikan para alien. Tapi Okarun justru memintanya kabur karena yang diincar alien Serpo sebenarnya adalah wanita. Seekor alien pun menghempaskan Aira dengan kekuatan psikisnya hingga membuat gadis tersebut pingsan di tempat. Sebenarnya para alien begitu heran mengapa Aira bisa berada di ruangan hampa ini. Padahal seharusnya hanya orang dengan kemampuan spiritual tinggi yang bisa mengaksesnya. Si alien kembali berkata bahwa mereka mendatangi tempat ini untuk mengambil kembali burungnya Okarun. Mereka menyadari kalau burungnya Okarun sangat hebat dan bisa melampaui kemampuan teknologi alien Serpo. Oleh karena itulah mereka ingin menguasai kemampuan tersebut dengan membedah tubuh Okarun. Walau Okarun telah menjelaskan bahwa kemampuannya itu adalah kutukan dan bukan kekuatan aslinya, tapi para alien benar-benar tidak peduli. Pemuda itu pun sangat kesal karena tidak bisa berubah dan melakukan perlawanan. Kondisi saat ini sama persis seperti saat kutukannya ditahan oleh kekuatan Esper Momo Ayase. Ketika para alien mengangkat Okarun dan hendak mengulitinya, saat itu juga seuntai rambut melilit leher dan menghempaskan para alien Serpo. Ternyata rambut tersebut milik Aira, di mana dia telah dirasuki oleh kekuatan kutukan hantu akrobatik rambut mulus.